Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan mulai goyah setelah berpisah denganmu, ingin kembali kepadamu. Jadi perpisahan itu kan semangatnya awal-awal ya. Setelah semangatnya mulai reda, orang kemudian biasanya mulai goyah dan ragu. Awal berpisah itu mungkin masih semangat karena ada rasa marah. Ya, ada rasa benci, ada rasa kecewa, ditambah lagi mungkin di sekelilingnya banyak suporternya, saudara-saudara, orang tuanya, teman sahabatnya, itu setiap hari datang ya menambah semangatnya agar terus berpisah dengan kita. Seiring perjalanan waktu, kan semua orang juga punya kesibukannya sendiri-sendiri ya. Kan tidak mungkin juga menemani setiap hari. Nah, maka ketika para suporternya ini kembali ke dunianya masing-masing, kepada pekerjaannya masing-masing, maka disitulah ya mantan mulai sendirian. Dan ketika mantan sendirian itu, dia akan mulai berpikir dengan jernih. Waktu itu membuat kemarahannya menjadi reda, kekecewaannya menjadi sirna, dan dia mulai bisa berpikir dengan jernih. Ya, nah, saat dia mulai berpikir dengan jernih, ternyata ya dia mulai ragu. Kok ketika awal berpisah semuanya menemani dia, memberikan semangat, tetapi kok sekarang dia dibiarkan sendirian. Sangat berbeda dengan kita dulu ya, yang selalu siap menemaninya dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan sedang menganggur, dan seterusnya. Kita selalu menemani dia. Nah, sekarang ketika dia mulai ragu, mulai goyah, ada 2 tanda yang akan dia tunjukkan. Yang pertama, ya, dia akan mulai menghubungi kita lagi. Jadi ketika mantan itu mulai menghubungi, itu memiliki makna dan nilai yang luar biasa. Artinya, ya, jadi apa maknanya ya ketika dia mulai menghubungi itu? Dia mau kembali. Kalaupun dia belum mau kembali pada saat itu sudah menunjukkan bahwa mantan ini mulai goyah, mulai ragu, ya, mulai antara keinginan berpisah dengan keinginan kembali. Nah, itu mulai sama besar rasa di dalam hatinya. Kalau kemarin kan misal rasa ingin berpisahnya itu 95%, rasa ingin kembalinya cuma 5% begitu ya. Nah, sekarang sudah sama besar, 50%, 50%. Ketika mantan mulai menghubungi kita lagi. Ya, apakah berusaha telepon, apakah berusaha untuk berteman di media sosial lagi ya, dan seterusnya. Nah, kemudian tandanya yang kedua adalah ketika mantan tidak hanya berusaha menghubungi kita, tetapi juga berusaha bertemu dengan kita secara langsung ya. Karena biar bagaimanapun komunikasi dengan telepon, dengan video call dan lain-lain ya, itu rasanya kan beda ya dengan ketika orang bisa ketemu, bisa berjumpa secara langsung, bisa melihat senyumnya, bisa melihat raut wajahnya,
bisa melihat gerakan tubuhnya ketika bicara, ya. Nah, jadi dia juga berusaha untuk menemui kita secara langsung. Nah, kalaupun ketika ketemu dia belum bilang untuk kembali, tetapi itu adalah tanda-tanda yang amat sangat baik, ya, bahwa mantan sudah mulai goyah, ya, bahwa mantan sudah mulai berpikir untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, sekarang ya, yang paling penting kita lakukan, ya, ketika baik mantan belum goyah ataupun sudah mulai goyah, perbanyak doa-doa kita, yang kemudian mengerjakan amalan, perbanyak mengerjakan amalannya, ya. Pertanyaannya mesti, Ustadz, apa yang bisa diamalkan? Nanti lihat di channel kita ini playlist, ya, amalan. Nanti pilih amalan yang menurut kita paling cocok untuk kita amalkan atau kita kerjakan, ya. Kemudian amalkan terus. Jika kemudian kita mulai merasa malas, ya, ini sudah setahun kok belum ada respon. Nah, kita perbanyak berdoa agar semangat kita mengerjakan amalan atau amaliyah itu meningkat, karena kunci keberhasilan kembalinya mantan kepada kita adalah ketika kita terus mengerjakan amalan atau amaliyah atau berdoa itu dengan bersemangat. Maka kita berdoa. Ada sebuah doa, ya, yang bisa kita amalkan agar semangat kita itu selalu meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.